Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kesesatan berpikir Ustadz modal Google kosong yang otaknya kosong gak ada isinya. Siapakah dia kalau bukan Kainama yang selalu memutarbalikkan fakta Alkitab? Ada 3 hal penting yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Apa saja yang dikatakan oleh Ustadz Kainama ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Kainama ini berkata bahwa tentang peristiwa sejarah perkawinan di Kana, yaitu mujizat Tuhan Yesus yang pertama merubah air menjadi anggur. Kainama menyatakan bahwa yang pertama pesta itu udah 3 hari. Dan di situ mereka mengeluarkan anggur yang baik lebih mula. Benarkah ini yang dikatakan oleh Kainama ada di dalam Alkitab? Mari kita simak sebelum kita membahas ini lebih lanjut pernyataan dari Kainama. Yuk kita perhatikan video ini. Nah, dia kenapa Yesus berubah anggur? Coba kita perhatikan. Kalau kita lebih teliti ya, baca. Kalau kita sungguh-sungguh cinta Bible. Itu pesta udah 3 hari. Dan minum anggur yang terbaik. Ya kan ada pimpinan pesta mengatakan, mereka mengeluarkan anggur yang terbaik lebih mula, gitu kan. Ini udah minum udah 3 hari, 3 malam nih orang-orang. Pesta. Ya, sangat jelas apa yang dikatakan oleh Kainama bahwa pesta perkawinan itu sudah berjalan 3 hari. Jadi pada hari yang ketiga intinya mereka sedang kehabisan anggur. Benarkah peristiwa kehabisan anggur itu pada hari yang ketiga dan benarkah mereka mengeluarkan anggur yang baik lebih mula? Yuk kita cek di dalam Alkitab kita. Di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama, di situ Alkitab mengatakan bahwa pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, perhatikan di sini pada hari yang ketiga ini bukan menunjukkan bahwa kehabisan anggur itu pada hari yang ketiga, bahwa pesta perkawinan itu pada hari yang ketiga. Ini bukan menunjukkan kepada hal itu. Ingatlah bahwa Alkitab ini ditulis bukan berdiri di ayat itu saja. Kata pada hari yang ketiga itu tidak lepas dari ayat yang sebelumnya. Perhatikan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45. Alkitab mencatat pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Jadi jelas ya, di sini Yesus berangkat ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Jadi di dalam Yohanes 2 ayat 1 pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ini merupakan perhitungan dari perjumpaan Yesus Kristus dengan Filipus dan Nathanael. Dan pada hari yang ketiga Yesus ada dan tiba di perkawinan di Kana yang di Galilea itu. Dan Yesus ada di situ. Nah, inilah penghitungan hari yang ketiga itu bukan seperti apa yang dikatakan oleh Kainama yang modal Google kosong dan otaknya yang kosong itu. Lalu perhatikan, benarkah di Alkitab ada mereka mengeluarkan anggur yang baik lebih mula? Wah, ini sesat berpikir dan salah total. Alkitab tidak berkata demikian. Yuk kita perhatikan, sebenarnya Kainama ini sedang mengutip di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-10.
dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sebenarnya kata ini, saudara, kalau kita perhatikan, ini merupakan peristiwa setelah Yesus mengubah air itu menjadi anggur. Maka dari situ, pemimpin pesta ini setelah mengecap air, merasa air itu, wah ini enak banget nih anggur. Tidak seperti apa yang dikeluarkan oleh yang pertama. Nah, maka dari itu, yang tahu hal itu adalah pelayan-pelayan yang mencedok air itu. Pelayan-pelayan ini yang tahu datangnya anggur itu dari mana, yaitu Yesus yang mengubah air itu menjadi anggur. Maka dari itu, pemimpin pesta ini menanya, ia memanggil ke mempelai laki-laki. Dia berkata, orang itu menghidangkan anggur yang baik dahulu. Sesudah itu, barulah yang kurang baik. Nah, ini sudah salah ya, kesesatan pikir Kainama terjawab di sini. Alkitab tidak berbicara seperti apa yang Kainama katakan. Lalu yang kedua, mari kita bahas. Ada statement yang dikatakan oleh Kainama, yaitu percakapan antara Maria ibu Yesus dengan Yesus. Di situ katanya ketika Maria berkata bahwa mereka kehabisan anggur, lalu Yesus menjawab, apa urusannya dengan aku? Nah, ini apakah ada di Alkitab peristiwa perkawinan di Kana itu? Yesus berkata demikian. Sebelum kita jauh membahas lebih ini, mari kita perhatikan statement dari Kainama terlebih dahulu. Yuk kita simak videonya. Yesus datang, anggur habis. Maminya keluar, bilang, anggur habis. Yesus bilang apa? Apa urusannya denganku? Benar nggak? Apa urusannya denganku? Itu saudaramu. Nggak mau, Yesus nggak mau rubah. Apa urusannya? Mau bantu apa? Yesus nggak punya duit, mau beli anggur bagaimana? Bertong-tong gitu, galon-galon gitu kan? Maminya Yesus yang punya apa ya? Yang punya ini dia punya ini sendiri. Ya, jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Kainama tentang statementnya bahwa Yesus berkata, apa urusannya dengan aku? Ketika ibu Yesus berkata bahwa mereka kehabisan anggur. Yuk kita simak di dalam Alkitab Yohanes 2 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Nah, ini ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lalu apa jawab Yesus di dalam ayat yang keempat? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Nah, jadi tidak ada statement yang mengatakan apa urusannya dengan aku. Ini karangan Kainama dari mana ya? Apakah Kainama ini sedang iri bahwa Yesus Kristus yang orang Kristen sembah itu bisa mengubah air menjadi anggur? Apakah nabinya tidak bisa buat mujizat ya? Nah, jadi inilah kesesatan pikir bahwa apa yang dikatakan oleh Kainama itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu hanya karangan Kainama saja yang ingin memutarbalikkan fakta Alkitab. Lalu statement yang ketiga, Kainama mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya sedang mabuk dan mengira bahwa air itu adalah anggur. Jadi Yesus sendiri tidak mengubah air menjadi anggur. Itulah statement dari Kainama ini. Yuk kita simak dulu video terlebih dahulu. Di mana berubahnya? Berarti karena ini udah pada mabuk disangka itu anggur. Itu pinter lurik, gua demen sama yang pinter-pinter gitu. Ya, udah ngerti ya? Yesus tidak pernah merubah air jadi anggur. Oke. Yesus tidak pernah rubah air jadi anggur. Karena dia tahu mabok itu dosa. Berarti paradigma selama ini orang menilainya itu, Ustadz ya. Yesus merubah air menjadi anggur, padahal mana nggak ada. Konteksnya adalah sebenarnya mereka sudah
Emang udah mabuk, jadi ngerasain airnya itu udah kayak anggur. Bayangin 3 hari bos mereka minum anggur terbaik bos. 3 hari. Bener aja sih perbola sih. Serem. Ingat sih banget. Iya, sebetulnya tuh kita apa ya? Kalau jadi orang yang apa ya? Kita ada di wilayah kristolog. Ya baca aja jeli aja baca. Ya, jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Kainama, bahwa sebenarnya Kainama ini mau menyatakan bahwa Yesus tidak pernah mengubah air menjadi anggur. Benarkah fakta Alkitab mencatat demikian? Mari kita simak di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab mencatat, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi ini fakta Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur itu ketika mereka sedang mencedok anggur itu. Jadi jelas ya, ini fakta sejarah menyatakan bahwa benar-benar terjadi Yesus Kristus di situ sedang mengubah air menjadi anggur. Dan ini merupakan mukjizat yang pertama. Kalau memang benar dikatakan oleh Kainama, mereka sedang mabuk dan mereka mengira bahwa air itu adalah anggur, kita simak di dalam ayat yang ke-11. Alkitab mencatat hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi murid-murid Yesus di sini percaya kepadanya bahwa Yesus telah mengadakan mukjizat yang pertama di Kana. Jadi jelas ya dalam video ini bahwa fakta sejarah membuktikan bahwa Yesus melakukan mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Itu bukan karangan manusia, tetapi ini fakta sejarah yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi semua perkataan Kainama itu sebenarnya bohong dan dusta dan pemutarbalikkan fakta Alkitab. Jadi jelas ya, makanya jangan kita ini mempunyai otak yang modal Google Translate yang otaknya kosong. Jadi Google kosong, otaknya Kainama nih kosong sebenarnya dan tidak mengerti tentang Alkitab. Ya biarlah melalui video ini membukakan wawasan kita, bahkan menjadikan kita semakin beriman dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah menyatakan kemuliaannya melalui peristiwa perkawinan di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.